Secara nilai ekonomi dibandingkan produk kayu lainnya sangat luar biasa sekali, Mas. Saya itu perhitungannya keuntungan saya itu iso 300%, Pak. Karena bahan bakunya sedikit. Sementara harga yang kita jual itu bukan kayunya seberapa, tetapi tingkat kesulitan kita, keterampilan kita yang kita jual itu sebenarnya. Klaten is a place which has a million various great potential, which are nature, culture, and local wisdom. In modern era, people create many creativities to manage great potential in Klaten Regency. One of them is creative economy. Apa yang sudah saya kerjakan, saya awali kerajinan ini dari tahun 2005. Berawal dari saya membuat miniatur mobil-mobilan seperti teman-teman yang di Klaten di daerah Butuh itu, umumnya seperti itu. Dari keprihatinan saya, Bapak, waktu krisis moneter, bahan baku semua semakin naik, harga tidak pernah naik. Nah itu dari situ keprihatinan saya, dan harga mobil-mobilan itu sangat-sangat tidak masuk di akal murahnya. Dari situ saya berpikir saya harus membuat produk yang lebih mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan bahan baku yang sedikit mungkin itu, Pak. Jadi 2010 saya mulai terinspirasi untuk membuat jam tangan kayu. Itu berjalan seiring waktu, kita bekerja sama dengan asing. 2014 saya mulai membuat brand saya dengan merek Kowal. Kowal sendiri itu sebenarnya saya artikan dari kata-kata limbah kayu. Untuk Kowal saya mulai dari 2014 malah. Awal 2014 itu saya sudah mulai brand sendiri itu. Untuk jualnya saya cuman dari teman-teman, terus ya gecok tular, Mas, karena saya sendiri juga untuk nganu IT juga sangat minim sekali. Untuk awal mula jam kayu itu saya sebenarnya terinspirasi dari internet juga, Mas. Jam tangan kayu itu sebenarnya kan juga dulu sebelum 2010 itu di luar negeri juga sudah ada. Dari situ saya tertantang, saya pengen membuat, dan itu benar-benar saya mulai dari nol, Mas. Tidak ada yang mengajari. Jadi artinya dari bentuk sampai peralatan itu saya, untuk peralatan bisa nanti Mas bisa lihat sendiri, itu semua alat-alat 80% saya buat sendiri karena menyesuaikan kebutuhan. Dan sampai hari ini pun untuk peralatan khusus untuk membuat jam tangan kayu ini di toko-toko belum ada yang menyediakan, kecuali memang yang sekarang banyak yang memulai dengan mesin CNC itu. Ya lebih modern, tetapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya produk CNC dengan produk handmade itu sangat beda jauh, luar biasa sekali jauhnya. Seperti batik printing dengan batik tulis. Untuk Kowal itu sebenarnya kalau kita bilang handmade, kalau misal tatah itu kan benar-benar handmade ya, Mas. Tetapi kalau untuk jam itu kan kita juga tetap memerlukan alat-alat mesin, tetapi cuman untuk dioperasionalkan dengan manual gitu. Kalau bicara masalah keunggulan, saya sampai hari ini yang selalu saya unggulkan itu memang di handmade-nya, Mas. Jadi di pemberdayaan masyarakatnya. Karena apa?
dengan produk handmade kita mempekerjakan teman-teman itu tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memberikan keterampilan ke mereka, Mas. Selepas mereka dari tempat saya, welcome, mereka calon-calon pengusaha baru. Itu maksud saya seperti itu. Harapan saya untuk ekonomi kreatif di Indonesia, ya monggo, saya itu kepinginnya mereka itu terinspirasi dari jam. Sekarang banyak teman-teman yang sukses dari produksi jam, bahkan masih dengan peralatannya mungkin canggih, tetapi untuk segi kualitasnya kan setiap masing-masing person kan beda, Mas. Harapan saya jam tangan ini menjadi inspirasi teman-teman, bukan hanya untuk membuat jam, tetapi untuk membuat yang lain. Oh, berarti saya bisa membuat yang lain yang fungsinya seperti jam, biar keuntungan dan marginnya besar. Jadi tidak seperti bertahan di jalan di tempat, Mas, bertahan di suatu produk sampai produk itu nggak laku kok terus bisa buat seperti itu terus. Nah, itu yang saya sayangkan, karena pernah saya itu ngasih motivasi teman-teman di Pedan itu, ada yang tanya, Pak, di sini sudah tidak butuh keterampilan, tidak butuh pelatihan keterampilan, di sini butuhnya butuhnya bantuan pemasaran. Artinya kan sangat disayangkan sekali toh, Pak. Mereka mungkin loh kurang nonton TV, kurang nonton berita, kurang nonton YouTube, jadi tidak tahu di luar sana barang-barang yang lebih berpotensi untuk diproduksi seperti itu. Makanya lewat ini saya berharap khususnya teman-teman pengrajin Klaten, monggo. Ini contohnya, barang kecil, modal kecil, kita bisa jual dengan harga luar biasa. Perbandingannya bahan untuk membuat mebel, satu lemari itu kos produksinya bahan itu sampai 500.000, dijual paling 1 juta. Kalau untuk jam itu bisa buat 100 jam, Mas. 100 jam kita jual, katakanlah kita buat murah 200 kali 100 berapa? 200.000, 20 juta. Artinya apa? Istilahnya sangat berpotensi sekali, peluang bisnisnya sangat bagus. Iya, jangan takut untuk berinovasi, karena kalau kita itu pengrajin, ya kita harus rajin. Kalau kita itu penjiplak, kita juga harus rajin menjiplak gitu. Artinya apa? Ya harus lebih menguasai diri kita sendiri. Kalau saya senangnya produksi, senangnya mikir, ya sudah saya Bahkan saya nggak kok, Pak. Saya nggak pernah mengkhawatirkan produk saya itu dijiplak, nggak. Malah justru saya bangga, minimal hidup saya itu ada manfaatnya sedikit lah, raketang mau jadi inspirasi gitu.